Tuhan. Sebelum itu kita yel-yel dulu ya. Siap dulu. El Rocky. Siap! Sejak kecil sudah kuat. Beri tepukan. Sway. Sebelum kita memulai ibadah kami, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatiin kami biar kami bisa memuji memuliakan-Mu dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kami mau nyanyi dulu yuk. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau berputar. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Di
Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami akan memberikan persembahan, Kau yang bisa memberkati supaya persembahan ini bisa berguna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberi. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah senang, asap berbakar bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan
Shalom shalom anak-anak semuanya. Kini saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Maka untuk supaya kita itu bisa tenang, bisa fokus, bisa konsentrasi, anak-anak semua sekali lagi mari bangkit berdiri dimanapun berada. Dan juga untuk anak-anak yang beribadah secara online, ayo di mana aja berada, bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa paham akan pendengaran firman Tuhan. Dan tumbuhkanlah iman Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Supaya ketika kami mendengar, kami memahami, maka kami akan melakukan. Permuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, di bulan Februari ini, minggu ketiga dan minggu keempat, kita sudah memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Yohanes. Kitab Yohanes merupakan kitab keempat dari Perjanjian Baru. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, 4 kitab ini disebut sebagai kitab Injil. Kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudaranya dia bernama Yakobus. Nah, Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 orang ini adalah murid Tuhan Yesus yang paling sering diajak oleh Tuhan Yesus. Dan Rasul Yohanes atau murid Yohanes, penulis kitab Yohanes yang akan kita bahas minggu ini dan minggu besok, juga merupakan satu-satunya dari murid atau rasul Tuhan Yesus yang tidak mati martir. Apa sih mati martir itu? Artinya mereka mati oleh karena Injil. Mereka dianiaya, mereka dibunuh. Nah, Rasul Yohanes adalah satu-satunya yang dia tidak mati martir. Dia itu sampai berumur di dalam sejarah, dia itu berumur hampir 100 tahunan ya. Dan ini Rasul Yohanes selain menuliskan kitab Yohanes, yaitu yang sedang akan kita bahas ini, dia juga menulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes 1, 2, kemudian dia juga menulis kitab Wahyu. Jadi ada berapa kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes? Ada 4 anak-anak. Kitab Injil Yohanes, ya, dari kitab keempat dari Perjanjian Baru. Kemudian juga ada 1 dan 2 Yohanes. Dan kemudian ada kitab Wahyu. Penulisnya adalah Rasul Yohanes ini. Kemudian Rasul Yohanes, ya, kitab Yohanes ini adalah kitab yang menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kitab Matius melihat Tuhan Yesus sebagai apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Sebagai raja. Kalau Markus sebagai, ya, dia itu adalah, kita lihat kembali ya anak-anak ya. Tunggu. Kitab Injil Matius itu adalah sebagai raja. Markus, Yesus itu adalah sebagai hamba. Kemudian Lukas menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Dan Rasul Yohanes, kitab Yohanes menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Paling banyak disorot. Bukan berarti di dalam kitab Matius nggak ada Yesus yang sebagai anak manusia atau anak Allah atau hamba. Ada.
Tetapi Matius memfokuskan Yesus sebagai raja. Mengapa? Karena kitab Matius dituliskan untuk orang Yahudi. Nah, kalau kitab Markus, Tuhan Yesus sebagai hamba. Bagaimana Tuhan Yesus itu, sekalipun dia itu adalah anak Allah, anak manusia, raja, tapi Yesus ini adalah satu-satunya raja yang mau melayani. Biasanya kan raja nggak melayani dong, raja main perintah, ya kan? Tapi Tuhan kita nggak demikian. Sekalipun dia itu raja di atas segala raja, tapi dia itu aja juga memiliki hati hamba. Nah, itu fokus daripada kitab Markus. Kemudian kitab Lukas itu membuat kita itu melihat Yesus sebagai anak manusia. Nah, kitab Yohanes adalah Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dari mana kita ini bisa mengerti fokus bahwa kitab Yohanes ini memfokuskan Tuhan Yesus sebagai anak Allah? Kita akan membaca atau kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 17. Cukup panjang. Jadi anak-anak ikutin ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, Yohanes ini bukan Rasul Yohanes ya, tapi ini adalah Yohanes Pembaptis. Oke, jadi berbeda. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Anak-anak, kalau itu kitab Matius, itu dibuka dengan pohon keluarga. Kitab Markus, kitab Lukas ada menceritakan kisah Natal, kisah kelahiran tentang Yesus. Tapi kalau kitab Yohanes enggak. Kitab Yohanes langsung membukanya dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dikatakan dan firman itu adalah Allah. Apakah firman dan kemudian Allah yang disebutkan itu adalah pribadi yang sama? Tidak. Tuhan kita, Allah kita, Tritunggal. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Aduh, aku bingung deh. Gimana sih 1 kok 3? 3 kok 1? Memang bagi kita nggak bisa mengerti benar. Matematika pun kayaknya nggak kayak gitu. Tapi ini memanglah demikian anak-anak. Mengapa kita nggak bisa mengerti? Karena kita bukan Allah. Kenapa Allah bisa 1 tapi 3, 3 tapi 1? Karena Dia adalah Allah. Kita bukan Allah, Dia adalah Allah. Apa yang kita tidak bisa, itu yang hanya Tuhan bisa. Jadi, Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Esa, tunggal itu 1, Esa. Tapi Tuhan Allah Tritunggal itu memiliki 3 pribadi. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Putra bukan Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Demikian juga Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Allah Roh Kudus juga bukan Allah Putra. Mereka itu pribadi. Tapi mereka satu. Esa. Maka firman itu di ayatnya 17 kemudian kita tahu Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Pribadi kedua, oknum kedua, Allah Putra. Dari mulanya Allah Putra bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia, Allah Putra juga adalah Allah. Ya, maka anak-anak, kalau kayaknya bingung gak apa-apa. Ya, bahkan sudah gede orang dewasa pun masih banyak yang kadang-kadang gak bisa mengerti. Tapi kalau kita itu bisa mengerti Tuhan sampai tuntas, wah, bisa jadi itu bukan Tuhan loh. Karena Tuhan hikmatnya, kuasanya, keajaibannya nggak bisa kita mengerti semuanya. Nah, kembali ke dalam pasal 1 tadi itu disebutkan bahwa Dia itu adalah Anak Tunggal Allah. Makanya kitab Yohanes memfokuskan Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Oleh karena Dia, maka kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus
bisa menjadi anak Allah. Dan tidak ada seorang pun dikatakan pernah melihat Allah Bapa. Tapi jika engkau mau melihat Allah Bapa, maka dikatakan dinyatakan oleh anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, terkadang ketika ada seseorang bertemu dengan kita, mereka seakan-akan ya bertemu dengan orang tua kita. Ya ampun, ini anaknya Handri Umbudasa. Aduh, kayak kembar ya. Tapi apakah artinya Olive adalah Om Handri? Bukan. Tapi waktu melihat Olive, kayak melihat papanya loh. Mengapa? Karena itu anaknya. Maka anak-anak, ketika kita berdoa dan kita bilang, Bapa kami yang di sorga. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengerti hal ini? Aku gak pernah melihat Allah. Ada dinyatakan melalui anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Maka dialah yang permulaannya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka salah satu dari firman yang anak-anak pasti pernah dengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Maka anak-anak semuanya, ketika kita ini semakin percaya kepada Tuhan, hal itu baru bisa ketika kita juga mengenal firman. Ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal anak Allah. Karena anak Allah inilah yang kemudian ketika dia datang ke dunia, dia datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Nah, anak-anak semuanya, inilah yang difokuskan oleh Rasul Yohanes melalui kitab Yohanes. Dan dari kitab Yohanes, kita akan masih banyak sekali belajar. Tetapi jelas nggak bisa tuntas ya, karena hanya 2 pertemuan. Maka hari ini pedang roh kita adalah Yohanes pasal 1 ayat keberapa? Anak-anak bisa menebaknya? Yes, ayatnya yang ke-1 dan 2. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Itulah pedang roh pada minggu ini. Amin. Oke, sekarang kami akan memuji Tuhan bersama untuk terakhir kalinya. To me.
Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima doa berkat. Mari bangkit berdiri, ambil sikap doa, angkat kedua tanganmu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Anak-anak, satu lagi, sikap doa ya, sikap yang tenang, kemudian mata harus terpejam, ditutup. Mengapa? Karena nanti kalau nggak ditutup, anak-anak jadi bisa melihat kemana-mana. Yang kelas baby, Olive, Kahyang, Jason, atau yang kakak-kakaknya nih, Ara, Mike, Jessie, ya, Teori, Kiki, semuanya ambil sikap doa, karena ingat kamu berdoa kepada Tuhan. Mari terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Happy Sunday! God bless you!